Ini adalah video pembahasan Shingeki no Kyojin Season 4 Part 4. Anime ini sudah resmi tamat. Scan dibuka dengan seorang bocah yang menunjuk ke arah langit dan memberitahu jika ada sesuatu di sana, setelah pesawat para pasukan Marley meledak berkeping-keping. Itu adalah pesawat yang dikendalikan oleh Onyan Kopon, saat itu sedang berusaha menurunkan tim pasukan pengintai yang akan menghentikan Eren. Pasukan yang dipimpin oleh Armin, akan mendarat di atas tulang Titan Perintis. Sedangkan Onyan Kopon, dengan pesawat yang sudah tidak layak terbang itu, akan melakukan pendaratan darurat. Pendaratan dimulai dengan Armin yang melompat diikuti oleh Levi dan yang lainnya. Awal tujuan mereka adalah untuk menemukan Zeke dan membunuhnya, agar rambling berhenti. Best Titan yang diciptakan oleh Eren mulai menyerangi mereka namun mereka masih bisa mengatasinya dengan menghindar. Kemudian untuk mencegah serangan Best Titan, Reiner akhirnya berubah menjadi Armor Titan dan menyerangnya. Kemudian Pik juga melakukan perubahan menjadi Titan pengangkut, untuk membantu pertarungan. Orang-orang yang melihat bantuan datang, merasa cukup lega, karena mereka berusaha untuk menghentikan rambling Titan itu. Setelah itu Armin yang sudah dekat dengan kepala Titan Perintis, bertanya kepada Eren bahwa, kebebasan macam apa ini? Kemudian Scan berpindah ke ingatan Ymir yang sedang memberi makan para babi dan kemudian ia menyaksikan pertarungan itu. Terlihat Reiner yang berhasil melumpuhkan Best Titan, namun itu semua tidak dapat menghentikan rambling Titan Eren, karena Best Titan itu bukanlah Titan murni jadi mereka benar-benar tidak tahu lokasi Zeke yang sebenarnya. Levi sendiri juga menyadari bahwa itu adalah cangkang kosong dan kemudian Armin menambahkan bahwa Zeke menyembunyikan tubuh aslinya sama persis dengan Titan Palu Perang. Lalu Jin mendesak Armin dengan berkata bagaimana caranya menemukan Zeke di atas gunung tulang setinggi 1 meter ini. Itu sangat tidak mungkin jalan satu-satunya adalah merelakan Eren. Kemudian Armin yang didesak pun berkata bahwa ia akan menghancurkan tempat ini, dalam satu serangan, menggunakan kolosal Titan miliknya. Armin kemudian menyuruh yang lainnya untuk menjauh agar tidak terkena dampak serangan dirinya. Tujuan Armin adalah untuk menghancurkan tulang-tulang dari Titan Perintis agar mudah menemukan Eren dan Zeke. Namun sebelum itu terjadi, Armin berhasil diculik dan dibuat tidak bergerak di dalam mulut Titan yang berbentuk seperti babi. Kemudian mata Armin melihat Ymir ibu dari segala Titan. Armin dibuat tanpa bisa bergerak dan tak terluka sedikit pun, karena itu akan membuat Armin dapat berubah menjadi kolosal Titan. Setelah itu Levi mengambil komando kepimpinan dan berkata bahwa para tim harus fokus untuk merebut Armin kembali, namun itu akan sangat sulit mengingat Armin yang dibawa kabur ke area pantat Titan Perintis. Titan yang menyandra Armin, dijaga oleh para Titan yang dibuat Eren. Setelah itu Levi mengatakan bahwa ia akan menjadi umpan agar para Titan fokus kepadanya, tiba-tiba Pik menyangkalnya, bahwa itu akan sangat sulit, mengingat Titan itu adalah Titan pendahulu yang dimana mereka adalah Titan veteran yang tidak boleh dianggap remeh. Mereka juga tidak ada habisnya karena, Titan Perintis akan membangkitkannya lagi, hanya untuk bertarung. Kemudian Pik langsung bergerak, menuju ke leher Titan Perintis untuk meledakannya. Setelah Pik berhasil memasang bom di lehernya, tiba-tiba Titan Palu Perang berhasil menyerang tubuhnya dengan brutal. Kemudian mereka semua berjuang keras untuk merebut Armin kembali. Scan berpindah kepada Armin yang berada di dalam mulut Titan. Armin berkata bahwa dirinya terlalu naif, apakah ia akan dibuat mati kehabisan nafas oleh Eren? Selain itu Ymir juga sepertinya juga menginginkan pembantaian terhadap manusia. Ymir adalah Titan yang tak terkalahkan. Kemudian Armin bertanya-tanya apakah dirinya dan teman-temannya akan mati di tempat seperti ini. Setelah itu Armin melihat Bertolt yang meneteskan air mata. Kemudian Scan berpindah kembali ke pertarungan, terlihat Reiner yang berusaha bertahan terhadap serangan para Titan pendahulu, tetapi tiba-tiba Titan kolosal Bertolt muncul dan menangkap Reiner. Reiner berusaha melepaskan genggaman kolosal Titan, namun apa daya itu semua tidak berarti bagi Titan besar itu. Kolosal Titan akhirnya menggigit kepala armor Titan hingga terputus dan kemudian membantingnya dengan keras, yang menyebabkan tim pasukan pengintai terkena dampak dari bantingan itu. Terlihat Choni yang tidak sadarkan diri dengan posisi bergelantungan dan Levi yang sudah tidak bisa bergerak, hal itu membuat para Titan hendak memakan mereka. Tetapi mereka diselamatkan oleh Mikasa, tetapi Kapten Levi harus kehilangan satu kakinya karena tergigit oleh para Titan yang mengincarnya. Scan berpindah ke Jin dan Reiner yang berhasil keluar dari tubuh Titannya dan selamat dari gigitan Titan kolosal,
hampir jatuh ke bawah dan pasti akan terinjak-injak oleh para titan tembok. Hal itu tidak akan pernah terjadi, karena Jin berhasil menyelamatkannya. Namun alat manuver 3D milik Jin rusak, begitu juga dengan Rainer. Mereka semua akhirnya terpojok dan jika dibiarkan pasti mereka semua mati. Setelah itu Annie, Gabi dan Falco datang menyelamatkan mereka, dengan Falco yang dapat berubah menjadi Titan yang bisa terbang. Mereka akhirnya berjuang bersama untuk menghentikan rambling yang dilakukan Eren dengan melewati pertarungan yang sangat sengit. Tim dibagi menjadi 4 bagian, Jin dan Rainer mengalihkan perhatian Titan Palu Perang dan menyelamatkan Pieck, kemudian Mikasa, Connie dan Annie berusaha merebut kembali Armin, kemudian Levi, Falco dan Gabi berusaha menemukan keberadaan Zeke. Saat itu Rainer bertarung dan bekerja sama dengan Jin untuk menyelamatkan Pieck. Namun Pieck berhasil lolos dari serangan Titan Palu Perang dengan berubah kembali ke wujud manusia. Pandangan Titan Palu Perang teralihkan kepada Jin yang berusaha menolong Pieck, hal itu membuat dirinya dapat dilumpuhkan oleh Pieck yang berubah kembali dalam wujud Titannya. Ketika Pieck terserang dengan brutal, Pieck terus melakukan pergantian wujudnya untuk menghindari serangan ke titik vital dirinya. Akhirnya mereka bertiga berjuang sampai titik darah penghabisan. Pieck menyuruh Jin untuk segera meledakkan bom yang berada di leher Titan Perintis. Kemudian panel berganti kepada Mikasa, Annie dan Connie, mereka mulai bergerak untuk menyelamatkan Armin. Kemudian mereka turun ke tulang Titan Perintis dengan Annie yang berubah menjadi female Titan untuk dijadikan sebagai tameng. Mereka bertujuan untuk mencari Titan yang seperti babi yang menculik Armin. Kemudian Scan berpindah lagi ke Levi yang berusaha mencari keberadaan Zeke bersama Falco dan Gabi. Levi saat itu mengeluh dengan keadaan kakinya yang tidak mampu berjalan lagi, sembari ia membayangkan masa lalu ketika bersama Erwin dan teman seperjuangannya dulu. Kemudian Scan berpindah lagi ke Mikasa yang sudah menemukan Titan babi yang menuju ke arah kolosal Titan untuk berlindung. Mikasa kemudian segera menolong Armin. Mikasa yang dibantu oleh female Titan Annie, langsung melesat ke arah Titan itu, namun Mikasa gagal menjangkau Titan tersebut, bahkan pedang milik Mikasa sampai patah karena terhalau oleh Titan dengan armor yang sangat keras, hingga Mikasa terjatuh. Titan itu hendak menyerang Mikasa, dengan sigap Annie menyelamatkannya, kemudian Mikasa dan Connie berdiri di pundak female Titan Annie. Mereka semua yang berjuang sedang terpojok. Kemudian Scan berpindah ke Armin yang sedang berputus asa seperti di alam kematian, ia berkata ia sangat membenci dirinya sendiri, jika ia tidak segera bangkit maka teman-temannya akan mati. Scan berganti kepada mereka yang sedang berusaha menyelamatkan diri dari pijakan para Titan tembok, bahkan mereka sedang berjuang agar bayi yang tidak berdosa terinjak duluan. Kemudian Scan berpindah ke Armin kembali yang sedang bertemu Zeke di dalam sebuah tempat di mana orang Eldia selalu terhubung. Mereka membicarakan sesuatu mengenai kehidupan, Zeke yang sangat berputus asa, kemudian disadarkan oleh Armin, bahwa masih ada hal yang penting selain berkembang biak yang sangat melelahkan. Scan berganti ke pertarungan, kemudian para Titan yang dahulu berada di pihak mereka mulai membantu mereka yang sedang berjuang tanpa sebab. Kemudian Mikasa berhasil membebaskan Armin yang diculik oleh Titan babi, berkat beberapa para Titan pendahulu yang membantu mereka. Titan babi itu berusaha menangkap Armin kembali, namun Armin berhasil melumpuhkannya dengan tombak petir miliknya. Armin yang akan terjatuh kemudian diselamatkan oleh female Titan Annie. Kemudian Armin mengatakan bahwa itu semua berkat Zeke yang bertemu dengan dirinya di sebuah tempat di mana orang Eldia terhubung. Kemudian mereka yang berada di sana membantu kita semua. Setelah itu Armin dan teman-temannya mulai mendominasi pertarungan. Zeke saat itu juga mengorbankan dirinya dan dibunuh oleh Levi, sehingga rambling Titan yang dilakukan oleh Eren terhenti. Oke segitu saja ya teman-teman, lanjut nanti lagi. Jangan lupa ikuti channel ini ya.